Halo semuanya, selamat datang kembali ke Your Everyday Tutor. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian struktur yang diberikan di sini. Di sini kita punya suatu papan yang dilentangkan secara horizontal, lalu didukung oleh tiang D ke C ini, tiang DC. Lalu kita punya papan ACB atau AB. Oke. Di sini ada dua tubuh yang kita coba selesaikan ya, yaitu tubuh dari A ke B dan tubuh dari D ke C. Oke. Dan dimensinya sudah diberikan di sini 1,5 meter dan semuanya 1,5 meter ya. Oke. Di sini juga kita diberikan ada 4 kilonewton gaya yang diberikan di ujung titik B ini. Oke. Tahap pertama yang kita lakukan analisa yang kita sudah lakukan tadi. Lalu yang kita mau lakukan lagi di sini kita lihat secara keseluruhan di mana gaya-gaya itu bekerja. Seperti yang tadi kita bilang, 4 kilonewton bekerja di ujung point B. Lalu kita tahu kalau point C ini tersambung dengan papan papan AB ini, dan jadi point C itu adalah titik di mana papan tiang DC itu sambung dengan papan AB. Oke. Lalu yang ditanyakan di sini, determine the horizontal and vertical components of reaction at pin A. Jadi kita mau tahu apa itu gaya yang bekerja di komponen reaction di AX dan AY di sini untuk vertikal dan horizontal. Di sini untuk memudahkan orang membacakan hasil kerjamu, kita akan selalu coba untuk jelaskan koordinat seperti bagaimana yang kita pakai. Di sini saya akan jelaskan dengan cara saya tulis di ujung sini kalau ini itu koordinat Y dan ini koordinat X, dan ini adalah arah menunjukkan ke positif gitu, seperti bagaimana. Dan saya juga akan menjelaskan kalau semua arah yang anti arah jarum jam itu positif untuk momennya nanti, untuk mencari momen. Oke. Sekarang kita tulis lagi yang dicari ya, atau find-nya itu horizontal and vertical component of A, atau gaya-gaya reaksi yang diberikan dinding itu kepada papan AB itu. Lalu itu satu, lalu kedua dan reaksi yang diberikan dari di pin C. Oke. Kita mulai dengan untuk menyelesaikan ini, yang kita lakukan adalah kita gambar dia punya struktur secara keseluruhan, tapi sekarang kita ganti kita tidak akan gambar tembok lagi, kita cuma gambar papan dan tiang itu, papan dan tiang yang tersambung pas di sini seperti ini.
Oke, maaf, tidak terlalu bagus ya. Seperti gini. Lalu saya akan bilang kalau ada gaya reaksi yang bekerja di sini, AX. Lalu saya punya juga gaya reaksi yang bekerja di sini, AY. Lalu di ujung sini ada 4 kilonewton yang diberikan. 4 kilonewton yang diberikan. Lalu di sini, di point D sini, saya akan bilang juga ada gaya DX yang dikasih dan juga gaya DY yang dikasih. Oke. Sekarang untuk menyelesaikan ini kita selalu pakai untuk menyelesaikan persoalan statik manapun. Ingat rumus-rumus yang selalu kita pakai untuk dua dimensi. Untuk dua dimensi yang kita pakai itu total gaya sama dengan 0 dan total momen sama dengan 0. Jadi di sini total gaya di X atau di horizontal sama dengan 0, total gaya di vertikal sama dengan 0, total momen di X sama total momen di semua any titik di titik manapun itu sama dengan 0. Oke. Jadi ada tiga persamaan. Jadi secara potensinya kita bisa menyelesaikan 3 variabel yang tidak diketahui. 3 variabel, oke. 3 persamaan berarti 3 variabel bisa diselesaikan secara optimal. Oke. Kembali lagi. Sekarang dengan gambar ini kita analisis dulu struktur secara keseluruhan ya. Step 1 analyze the whole structure atau analisis seluruh struktur itu, struktur keseluruhan. Structure. Oke. Analyze the whole structure. Jadi berdasarkan di sini mana yang kita cari titik mana yang kita tidak tahu gaya-gayanya. Titik yang tidak kita ketahui itu gayanya dx, dy, ay, dan ax. Itu kita tidak tahu nilai-nilainya. Tapi yang dari keseluruhan yang merupakan kita punya titik perhatian kita itu di bagian A yang kita mau cari dulu. Oleh karena itu dx dan dy ini adalah variabel-variabel yang nilai-nilainya kita mau cari juga, tapi nanti masih belum sampai di tahap situ. Jadi kita mau fokus ke A dulu. Oleh karena itu kita cari momen di titik D di sini. Titik D di sini. Untuk kalau kita taruh titik kita mencari momen di titik D, berarti momen kan adalah hasil dari gaya dikali dengan jarak, distance. Nah, kalau saya bilang momen di titik D langsung, berarti kan otomatis jaraknya di titik D berarti 0. Berarti kan momen di titik D sama dengan 0, kecuali ada perputaran yang diberikan di soal sini, ada perputaran di titik D pada porosnya sendiri. Itu baru kita punya nilai D yang diberikan ada. Tapi dalam hal ini, dalam case ini, kita tidak diberikan nilai seperti itu. Jadi momen di D itu sama dengan 0.
Jadi yang kita bisa bilang di sini pakai rumus pertama yang kita punya di sini, total moment di titik D sama dengan 0. Lalu kita pakai orientasi yang tadi, positif itu tuh arah melawan arah jarum jam, seperti gini. Lalu setelah itu kita analisis, saya akan bilang ini figur 1. Jadi kita analisis figur 1 di sini. Analisis figur 1, figur 1 di sini kita dapatkan, oke. Jadi bayangkan kalau kita taruh, kita tindis di titik D ini kita tahan, lalu kita putar seluruh struktur ini, kita putar. Mana yang akan memberikan perlawanan untuk menghentikan perputaran itu. Ingat, karena moment itu adalah resistance to motion, artinya perlawanan terhadap perputaran. Oleh karena itu, pada saat kita mau putar, yang akan melawan itu di 4 kilonewton ini. Jadi kita tahu kalau momen itu adalah hasil dari gaya dikali dengan jarak yang perpendikular atau 90 derajat dari point momen itu ada. Jadi kalau dibilang di sini, kalau kita mau dapatkan, kita punya jarak itu sekitar 3 meter di sini. Lalu gaya yang 90 derajat berlawanan dengan itu adalah 4 kilonewton sini. Jadi yang saya punya di sini 4 kilonewton dikali dengan jaraknya, yaitu 3 meter. 3 meter di sini. Lalu kita lihat di sini apakah arahnya itu sesuai dengan berlawanan jarum jam atau sesuai jarum jam. Dan di sini sesuai jarum jam, berarti berlawanan dengan saya punya tetapan, yaitu berlawanan jarum jam itu yang positif. Jadi saya bilang di sini negatif 4 kilonewton kali 3 meter itu. Lalu selanjutnya saya punya di sini dari titik D ini untuk naik ke gaya yang berlawanan di situ. Gaya yang berlawanan di situ AX kali AX kali 1.5, tapi karena AX juga arahnya itu sesuai dengan arah jarum jam, jadi itu akan negatif. Jadi AX dikali dengan 1.5 meter. 5 meter di sini sama dengan yang kita dapatkan 0, karena semua total moment yang ada dari D itu sama dengan 0. Jadi kita sudah kalikan dengan semua gaya. Ingat, kita tidak bisa kalikan dengan AY di sini karena AY ini berada pada aksis, pada garis yang sama dengan titik D itu. Jadi D lurus-lurus langsung dengan titik D itu. Jadi momennya itu 0 karena jaraknya sama dengan 0. Oke? Jarak yang berlawanan ya, ingat. Karena gayanya itu vertikal, berarti jaraknya harus horizontal, tapi di sini jarak horizontalnya sama dengan 0. Oke? Di sini kita manipulasi dan kita dapatkan dia punya hasil, yaitu AX 1.5 sama dengan di sini 12 negatif 12 kilonewton meter. Meter juga. AX sama dengan 12 dibagi dengan 1.5
Oke, 12 dibagi dengan 1.5, kita dapatkan 8 kilonewton. Oke, itu untuk nilai AX saja. Dan AY kita sudah dapatkan, kita tetapkan 0 karena dia punya jarak tidak diketahui di sini. Oke, berdasarkan dari itu saja kita tahu kalau nilai AX ini sama dengan ini. Jadi itu salah satu komponen yang dari hasil yang kita inginkan. Lalu kita pakai dengan rumus kedua, yaitu total gaya di X sama dengan 0. Oke, kita pakai untuk figur 1 yang ada di atas ini. Jadi untuk figur 1, total gaya X di sini yang di horizontal yang kita miliki, yaitu AX itu di positif, ke arah positif, tambah dengan DX. Lalu totalnya sama dengan 0. Oke, tidak ada lagi gaya yang arah ke horizontal ya. Jadi AX tambah DX sama dengan 0. Kita dapatkan AX, jadi kita dapatkan AX sama dengan minus DX. Atau karena tidak ada lagi gaya yang berlawanan di sini, kita bisa bilang kita bisa sampai di ketentuan ini dulu ya. AX sama dengan negatif DX. Oke. Lalu kita pakai rumus ketiga kita, yaitu total gaya di Y atau di vertikal sama dengan 0 untuk figur 1 ini. Lalu kita dapatkan AY tambah DY sama dengan AY tambah DY kurang 4 sama dengan 0. Oke. Dan di sini juga bilang karena ini AX kita sudah dapatkan 8 kilonewton, berarti DX di sini sama dengan negatif 8 kilonewton. Oke. Ini bisa kita dapatkan di situ. Oke. Jadi AY tambah DY sama dengan 4. Kurang 4 sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu. AY tambah DY sama dengan kurang 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan lagi AY tambah DY sama dengan 4. Oke, ini jadi kita punya persamaan. Oke. Selanjutnya kita akan pakai untuk figur yang satu figur saja yang kita pakai di sini. Jadi kita akan pakai satu saja. Kita mulai kurangi segmen yang kita pakai untuk segmen lagi figurnya kita kurangi, jadi kita fokus lebih ke hanya satu papan A, B saja. Lalu komponen DC ini karena dia adalah papan yang dimana gaya yang didistribusikan dari DC itu tuh harus satu-satunya jalan di mana gaya itu bisa didistribusikan tuh hanya searah dengan arah papan DC itu, arah tiang DC itu. Oleh karena itu kita bisa tulis papan tiang DC itu dengan gaya yang beraksi, yaitu kita bisa bilang itu FDC. Oke, FDC. Lalu di sini kita punya AX, lalu AY, dan 4 di sini.
Oke. Lalu ini saya akan bilang ini figur 2. Oke, untuk figur 2 ini kita akan menyelesaikan semua, kita akan memakai rumus yang sama juga. Lalu kita akan mencoba untuk menyelesaikan variabel-variabelnya yang lebih detail. Oke, sekarang di sini kita punya mana poin yang kita tidak tahu dia punya nilai-nilainya. FDC ya. FDC yang kita tidak tahu. Jadi kita jalankan momen di poin C. Karena FDC itu pas kena di titik C di sini ya. Titik C. Momen di C sama dengan 0. Karena ini bisa kita lakukan karena kita tahu seluruh sistem yang ada di sini tuh tidak bergerak. Tidak ada rotasi dan tidak ada pergerakan translasi atau tidak ada pergerakan translasi. Jadi total moment di C sama dengan 0, berarti kalau kita hitung di sini jarak ke 4 di sini berapa? 1.5, berarti 1.5 dan arahnya secara jarum jam, berarti negatif 4 dikali dengan 1.5 meter, negatif 4 kilonewton kali dengan 1.5. Lalu ke sebelah kanan kita punya, karena AX itu tuh searah dengan titik C, berarti dia punya momen sama dengan 0 ya. Lalu kita punya AY. AY ini sama juga 1.5 dan arahnya negatif juga, negatif AY dikali dengan 1.5 sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0. Berarti di sini kita memiliki 4 kali 1.5 sama dengan unbelievable. 4 kali 1.5 sama dengan 6. Oke, jadi kita punya di sini AY dikali dengan 1.5. Sebenarnya tidak perlu juga kita kalikan ya, karena ini 4. Kita tahu kalau ini 4 kali 1.5 juga, dan 1.5 akan cancel dengan 1.5. Kita dapatkan AY sama dengan negatif 4. AY sama dengan negatif 4 kilonewton di sini. Oke, kita dapatkan ini AY sama dengan negatif 4 kilonewton sama dengan negatif 4 kilonewton. Lalu kita tinggal pakai total force di X sama dengan 0. Kita dapatkan di sini gaya AX itu sama dengan 0. Tidak bisa 0 karena ada komponen X-nya dari FDC. Oke, jadi kita pakai total force di Y sama dengan di vertical axis sama dengan 0. Kita dapatkan di sini AX itu kan ya, AY kurang 4 kilonewton. Kita karena ini kan cosine toh. Lalu kita mau dapatkan sisi kemiringan dari angle yang kita bisa dapat dari sini. Angle ini akan saya bilang dengan theta. Theta itu berapa kita bisa dapatkan dari jarak yang dimiliki di sini. Jadi 1/5 dan 1/5 itu adalah depan, 1/5
1.5 dan sampingnya 1.5. Berarti kita dapatkan tangen dari theta itu sama dengan 1.5 tan depan samping tuh. Berarti 1.5 per 1.5. Tan dari 1.5 per 1.5 itu sama dengan 45 derajat. Benar? Jadi untuk dapatkan komponen X dari komponen Y dari FDC, berarti kita perlu kalikan dengan komponen sin dari 45 derajat, which is the same, yang artinya sama saja dengan cosine. Jadi di sini kita kalikan dengan AY kurang 4 kN tambah dengan FDC cosine atau sin, supaya lebih benar, sin 45 derajat. Atau kita bisa tulis juga akar pangkat 2 per 2 nanti sama dengan 0. Oke. Lalu kita operasikan lebih lanjut. Di sini kita dapatkan kita masukkan nilai dari AY tadi. Jadi negatif 4 kita kurang dengan 4. Let's see. There's something I do wrong here. Okay. I know what's wrong now. Kita tidak bisa ambil moment di titik C karena ada bagian-bagian yang lain yang bisa hilang dari sini, karena nanti itu perlu take account ambil bagian dari dx dan dy. Oke, jadi kita mulai di moment di titik A sama dengan 0. Positif itu arah berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu kita dapatkan jarak di 4 negatif 4 kilonewton dikali dengan 3 meter. Lalu kita tambah dengan FDC sin 45 derajat tadi dikali dengan jarak dari titik A ke titik C yaitu 1.5 meter. Lalu itu semua karena komponen X dari FDC itu sama dengan 0 momennya. Setelah itu kita samakan semuanya menjadi 0. Di sini kita dapatkan 4 kN kali dengan ini sama dengan 12 FDC sin 45 derajat kali 1.5 meter sama dengan 4 sama dengan 12 kilonewton meter. Lalu 12 ini dibagi dengan 1.5, kita dapatkan 8 kilonewton, itu sama dengan FDC sin 45 derajat
derajat. Ini kita bisa bagi dengan sin 45 derajat sama dengan let's see, Oke, dibagi dengan sin 45 derajat, kita dapatkan karena FDC ini sama dengan FDC ini sama dengan akar pangkat 2/2, kita bagi sama dengan 8 kilonewton. Ini sama saja dengan kita kali 2 dibagi dengan bagi dengan akar pangkat 2, kita dapatkan FDC itu sekitar 11.314 kilonewton. Oke, sekarang itu adalah reaksi FDC itu adalah reaksi di pin C. Lalu kita punya AX sudah kita dapat tadi, dan AY di sini. Untuk dapatkan AY kita tinggal tambahkan semuanya. Jadi ini untuk komponen dari figur 2 tadi, kita tinggal tambahkan total gaya yang bekerja di Y sama dengan 0. Untuk figur 2 ini AY tambah dengan FDC sin 45 derajat tadi. FDC sin 45 derajat tadi kita tahu ya. FDC sin 45 derajat tadi itu 8 kilonewton. Lalu Alexa, stop. FDC sin 45 derajat, lalu kita kurang dengan 4 kilonewton tadi, sama dengan 0. Nah, kita punya sekarang AY tambah 8 kilonewton kurang 4 kilonewton sama dengan 0. AY sama dengan di sini kita dapat 8 kurang 4 sama dengan negatif 4 kilonewton. Apa yang dimaksud dengan negatif di sini? Artinya bahwa sign tanda yang arah panahnya tuh perlu diubah, itu saja yang dimaksud dengan nilainya negatif di sini. Oke, jadi ini AY sama dengan negatif 4 kilonewton, AX sama dengan 8 kilonewton. Ini hasil kita, dan FDC di sini sekitar 11.314 kilonewton. Jadi untuk dengan totalnya kita sudah dapatkan horizontal component of reaksi di A, vertical component dari reaksi di A, dan reaksi di C, di pin C, yaitu FDC di sini. Oke, terima kasih.